Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Ridho Putra Susanto dengan NIM 0101411134. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bisnis. Pengertian bisnis ini merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga pengorganisasi yang meliputi aktivitas produk, pembelian, penjualan atau juga pertukaran barang jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Kata dari bisnis ini berasal dari bahasa Inggris, yakni business, yang artinya ialah kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dari kesibukan ini ialah melakukan suatu aktivitas atau kegiatan atau juga pekerjaan yang memberikan suatu keuntungan pada seseorang. Jenis-jenis bisnis yang pertama, bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah bisnis di bidang pengelolaan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Contoh dari bisnis di bidang manufaktur diantaranya pabrik plastik, pabrik baja, pabrik tekstil, pabrik kertas, perusahaan mebel, pabrik otomotif, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak berwujud, yaitu jasa atau layanan pada konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Contoh dari bisnis bidang jasa diantaranya contoh jasa perawatan misalnya salon, jasa pendidikan misalnya sekolah, jasa kesehatan misalnya rumah sakit, jasa keuangan misalnya bank, jasa kesultanan misalnya konsultan keuangan, dan yang terakhir jasa konstruksi bangunan. Dan yang ketiga, bisnis perdagangan. Perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen atau mitra lainnya, lalu menjual kembali produk tersebut secara eceran ke konsumen akhir. Contoh bisnis di bidang perdagangan diantaranya toko kelontong, terus toko pakaian, toko grosis, supermarket, dan lain sebagainya. Dan jenis keempat, bisnis, yaitu bisnis atraktif. Bisnis atraktif adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya menambang atau menggali barang tambang di dalam bumi, di mana produk yang menghasilkan merupakan bahan mentah untuk diolah kembali. Contoh bisnis di bidang ekstraktif diantaranya tambang emas, tambang minyak bumi, tambang gas, tambang tembaga, dan lain sebagainya. Dan yang kelima dari jenis bisnis agraris. Bisnis agraris atau agribisnis adalah jenis bisnis yang kegiatannya usahanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Contoh dari bisnis di bidang agraris adalah bercocok tanam di padi di sawah, perusahaan kebun kelapa sawit, budidaya tanaman obat atau herbal, perkebunan sayur organik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan dan target individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Fungsi manajemen dan contoh kegiatannya. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penetapan tujuan organisasi dan menyusun strategi untuk mencapainya. Bagian perencanaan mencakup pertanyaan dasar dari 5W plus 1H organisasi. Di sini menetapkan apa yang hendak dicapai berupa tujuan atau target, menyusun strategi dan standar kesuksesan. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah cara mengatur sumber daya yang ada dalam menjalankan rencana dan mencapai tujuan. Contoh kegiatannya seperti melakukan pembagian tugas untuk sumber daya manusia dalam bekerja dan menciptakan spesialisasi. Yang kedua, alokasi sumber daya alam. Yang ketiga, melakukan rekrut atau seleksi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang ketiga, pelaksanaan atau outsourcing. Pelaksanaan adalah usaha kepemimpinan
yang bertujuan menggerakkan tenaga kerja untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerja lebih efektif dan efisien. Contoh, membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja, memberi tugas dan disertai penjelasan, memberikan edukasi terkait peraturan organisasi, meningkatkan kemampuan bekerja karyawan. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai sesuai pada standar tujuan dan melakukan perbaikan pada aspek yang dibutuhkan. Contoh, meneliti kinerja dan memastikan segalanya sesuai pada rencana, melakukan perbaikan pada aspek yang dibutuhkan, menetapkan cara agar dapat mengetahui letak kesalahan, menetapkan jadwal pengawasan, memberikan perintah terhadap suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Saya mengambil pengorganisasian ini. Pengorganisasian atau organizing adalah suatu proses mengidentifikasi, mengelompokan, mengorganisir, dan membangun model kehubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari pengorganisasian. Yang pertama, membantu koordinasi, dan yang kedua, memperlancarkan pengawasan, yang ketiga, memaksimalasi manfaat spesialisasi, yang keempat, penghematan biaya, dan yang kelima, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Fungsi dari pengorganisasian harus dilakukan karena banyak manfaatnya. Berikut adalah manfaat dari fungsi pengorganisasian. Yang pertama, fasilitasi koordinasi antara pihak dan kelompok. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Yang ketiga, semua orang tahu apa yang sedang dilakukan. Yang keempat, sederhanakan pemantauan. Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang keenam, efisiensi biaya. Yang ketujuh, hubungan antar individu menjadi lebih harmonis. Dan itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.